Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Semangat kalian sekolah kali ini? Semangat. Ada yang tidak bahagia hari ini? Oh, ada yang tidak bahagia? Tidak ada. Tidak ada yang sedih hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, sekarang kita bisa beraktivitas lagi, belajar lagi dengan baik ya. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pimpin doa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Silakan Farah. Siap dulu mulai. Anak-anak, apakah di antara teman kalian sekarang ada yang tidak masuk? Ada. Siapa ada masuk? Sama kemana mereka? Sakit. Sakit. Oh, sakit. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan ya, semoga mereka itu cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita belajar bersama lagi ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi ini, kita kemarin pernah belajar idgham mimi ya. Idgham mati, idgham mimi. Masih ingat? Apa idgham mimi itu? Nah, setiap mim mati bertemu dengan mim. Nah, jadi masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum mim mati, yaitu ikhfa syafawi. Nah, jadi pada kesempatan ini anak-anak, tujuan pembelajaran pertama yaitu melalui kegiatan nanti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nanti anak-anak bisa menganalisis pengertian hukum mim mati atau sukun ikhfa syafawi. Terus yang kedua, nanti anak-anak bisa menguraikan hukum bacaan mim mati atau mim sukun ikhfa syafawi tersebut dengan tepat. Terus dan juga nanti anak-anak bisa merumuskan hukum bacaan mim mati atau sukun ikhfa syafawi dalam membaca Al-Quran dengan benar dan penuh percaya diri. Nah, sebelum kita membahas materi ini, perlu anak ketahui ketika kita membaca Al-Quran maka kita harus memperhatikan ilmu tajwid supaya kita membaca Al-Quran itu baik dan benar. Nah, jadi di sini adalah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar maka perlu kita mempelajari ilmu tajwid, yakni pengetahuan tentang kaidah bagaimana membaca Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar dan memelihara bacaan kita dari kesalahan membaca. Makanya kita harus memperhatikan ilmu tajwid. Nah, seperti yang akan kita bahas ini yaitu tentang ikhfa syafawi, yaitu hukum mim mati atau sukun, yaitu ikhfa syafawi. Nah,
Sebelum kita bahas ini, silakan anak-anak perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk sama-sama melanjutkan belajar tajwid. Dan hari ini masih di channel yang sama, Ngaji Bareng 04, bersama saya Ratna Haryaningsi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun yang kedua, yaitu tentang ikhfa syafawi. Secara bahasa, ikhfa artinya samar. Samar yang dimaksud apa? Samar itu adalah mengucapkan mim sukun, karena bahasan kita tentang mim sukun ya, mengucapkan mim sukun di antara izhar atau jelas dan idgham. Jadi tidak terlalu izhar, tidak terlalu jelas, tidak juga terlalu idgham, tidak juga dimasukkan idgham itu ya, dan tidak ditasydidkan, tidak izhar, tidak idgham, tidak ditasydidkan. Kemudian syafawi. Syafawi itu berasal dari syafatain, artinya dua bibir, karena huruf-huruf yang kita bahas di sini ya, mim sukun sama ba itu huruf-hurufnya makhrajnya berasal dari bibir ya. Tempat keluar hurufnya berasal dari dua bibir. Bagaimana bisa terjadinya hukum ikhfa syafawi ini? Ikhfa syafawi bisa terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Banyak bisa berharokat fathah, kasrah ataupun dhamma. Jadi jelas ya, huruf dari ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu ba. Cara membacanya seperti pengertiannya, yaitu menyamarkan bunyi mim, mimnya, kemudian mendengungkan atau menggunakan sebanyak 2 atau 3 ketukan. Jadi gunahnya ditahan, dengungannya ditahan 2 sampai 3 ketukan. Untuk lebih jelas, kita akan langsung ke contohnya. Contoh yang pertama seperti ini, maka kita akan fokus ke huruf mim sukun yang bertemu dengan ba. Ba-nya harokatnya kasrah ya. Mim sukun bertemu dengan ba, ini adalah memiliki hukum ikhfa syafawi ya, hukum ikhfa syafawi. Cara bacanya tadi gimana? Mimnya dibaca samar sambil berdengung. Satu kali lagi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Mim samar dan disertai dengan dengungan. Contoh yang kurang tepat. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kurang sabar menahan dengungannya ya, harusnya ditahan dulu. Contoh yang kedua ada Anak-anak, terkait video tadi, anak-anak sudah bisa memahami tadi ya. Sudah bisa memahami. Terus kalau masih kurang paham terkait video tersebut, anak-anak juga bisa dilihat di sini, di materi di depan di papan di sini, dan juga bisa dilihat di LKPD-nya yang sudah Pak Guru kasihkan sama anak-anak, bisa dilihat di situ. Nah, terkait dari materi tersebut, mungkin ada yang masih belum dimengerti oleh anak-anak. Nah, silakan anak-anak tanyakan kepada Pak Guru sekarang. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Mengapa huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba? Sedangkan huruf-huruf yang mahrofnya keluar dari dua bibir itu bukan hanya huruf ba saja. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, mungkin di antara teman kalian ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan temannya. Nah, Saya Pak.
Oh bisa, Budi. Ya, silakan. Hanya huruf ba ketika bertemu dengan huruf mim mati yang bisa dijauhkan atau ada unsur gunanya. Coba diulang lagi bagaimana? Karena hanya huruf ba ketika bertemu dengan huruf mim mati yang bisa dijauhkan atau ada unsur gunanya. Masuk, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri. Ya. Nah, anak-anak, ya, saya harap kalian sudah paham ya tadi. Nah, di sini anak-anak juga dijelaskan di sini sudah ada contohnya. Di sini contoh-contoh bacaan Ifa Syafawi dan juga ada contoh-contoh bacaan Ifa Syafawi yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, silakan anak-anak dilihat di LKPD-nya. Di situ ada ayat Al-Qur'an. Di situ ada ayat Al-Qur'an. Silakan anak-anak analisis ayat tersebut di LKPD tersebut, ya. Silakan analisis, cari bacaan hukum Ifa Syafawi. Jadi yaitu carilah di ayat tersebut bacaan hukum Ifa Syafawi, terus anak-anak itu taruh pada kolom yang ada di bawahnya. Silakan kerjakan sekarang, coba. Nah, anak-anak kalian sudah menentukan sudah tadi? Sudah. Nah, pada ayat berapa ada hukum bacaan mim matinya? Yaitu bacaan Ifa Syafawi. 16. Ayat 16 silakan dibaca. Coba Farah, coba. Wa asfakum bil banin. Wa asfakum bil banin. Nah, coba ada yang tahu alasannya kenapa kok ada di situ dibaca Ifa Syafawi? Ada yang tahu alasannya? Coba kelompok 2 di situ. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan bagus, tepuk tangan untuk. Nah, sudah. Terus kalian tahu sudah pengertian Ifa Syafawi? Apa pengertian Ifa Syafawi? Coba ada yang menjelaskan. Ifa Syafawi. Di situ ada lihat di LKPD-nya. Di depan coba ada di LKPD-nya dilihat. Nah, katanya sudah paham. Nah, di situ. Nah, Ifa Syafawi apa? Coba dibaca. Coba dibaca. Ifa Syafawi adalah di sini ada Ifa Syafawi. Ya, coba dibaca. Berarti menyamarkan bacaan zikir. Nah, Ini karena kedua huruf tersebut, yakni mim mati yang bertemu dengan huruf ba, nah, keluar dari syafatan kedua bibir. nah, itu jadi cara membaca Ifa Syafawi yaitu menyamarkan bacaan di bibir karena dua huruf tersebut yakni mim mati bertemu dengan ba sama-sama makhrajnya keluar dari bibir. Nah, anak-anak sudah paham berarti ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan. Jadi untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar itu kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Terus setiap mim mati bertemu dengan huruf ba maka di situ dibaca Ifa Syafawi. Bagus, pintar. Nah, anak-anak, nah di situ dilihat di LKPD-nya, di situ ada pertanyaan. Nah, di situ kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kerjakan di rumah. Di situ ada pertanyaan, silahkan dilihat di LKPD-nya seperti di 8 di sini. Nah, dalam kaidah ilmu tajwid hukum bacaan mim mati atau misuku dikelompokkan menjadi 3 macam. Anak-anak itu sebutkan apa saja. Terus ketika huruf mim sukun bertemu dengan ba yang mempunyai harokat dalam Al-Quran termasuk pengertian dari hukum bacaan apa itu kalian kerjakan di rumah ya. Nah, setelah itu ada kartu ayat. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di sini ada ayat-ayat yang membentuk kartu. Nanti kalian
jelaskan pada ayat tersebut hukum bacaan apa, gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan di rumah, anak-anak. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hukum mati, yaitu idhar syafawi. Nah, silakan anak-anak pelajari lagi ya di rumah. Silakan buka bukunya di rumah, pelajari. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang hukum mati, yaitu idhar syafawi. Nah, jadi cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Terus jangan lupa anak-anak itu jaga selalu kesehatan, jaga iman dan imun. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.